Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dalam fisika zat padat. Kita lanjutkan untuk membahas perbandingan antara model klasik, yaitu model Drude, dengan model atau teori mekanika kuantum atau fisika kuantum yang dibangun oleh Sommerfeld. Jadi secara umum fisika zat padat atau condensed matter physics ini dibangun oleh atau sejalan dengan penemuan elektron oleh J.J. Thomson. Ya. Jadi J.J. Thomson membangun teori tentang keberadaan elektron pada tahun 1897. Kemudian pada tahun 1900, Drude menggunakan konsep yang sama dalam artian mengembangkan konsep dari sebelumnya, dari penemuan itu, ya, penemuan J.J. Thomson itu tentang teori konduktivitas metal. Jadi membangun teori tentang konduktivitas metal. Beberapa asumsi tentang teori Drude ini, di mana matter itu, jadi benda itu terdiri dari muatan negatif yang ringan yang kita sebut sebagai elektron, di mana sifatnya dia mobile, sedangkan ion yang bermuatan positif dia berat dan diam. Ya, kemudian juga interaksi yang terjadi adalah interaksi antara tumbukan elektron dengan ion. Jadi interaksi tumbukan antara elektron dengan ion, dan dia mengambil porsi atau mengambil asumsi bahwa terjadi proses tumbukannya terjadi pada waktu yang sangat singkat. Ya, jadi tidak ada interaksi antara elektron dengan elektron yang kita sebut sebagai aproksimasi elektron yang independen, gitu ya. Kemudian juga tidak ada interaksi antara elektron dengan ion, ya. Yang kita interaksinya hanya interaksi tumbukan saja. Interaksi dalam artian ini adalah gaya tarik menarik, ya, yang digambarkan dengan gaya Coulomb, gitu, ya, atau gaya tolak menolak antara elektron dengan elektron, gitu. Kemudian kita lihat bahwa asumsinya adalah tumbukan antara ion dengan elektron, ya, itu sangat mendominasi, sehingga secara umum dia akan menentukan kecepatan dari elektron dan menentukan titik kesetimbangan termal, gitu. Ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ion atau elektron ini berperilaku sebagai gas elektron. Dengan demikian dia akan memiliki sifat karakteristik sebagai material thermal. Dia akan memiliki sifat thermalnya, gitu. Kemudian juga karena dia mengasumsikan terjadi tumbukan dalam waktu yang sangat singkat, maka probabilitas terjadinya tumbukan, probabilitas terjadinya tumbukan dalam satu waktu tertentu, dt misalnya, dia besarnya adalah sebanding dengan dt per tau, di mana tau ini adalah waktu rata-rata terjadinya tumbukan, atau kita sebut sebagai laju tumbukan elektron. Ya. Kemudian juga jadi elektron ketika terjadi tumbukan, untuk setiap tumbukan itu memiliki arah dan besar yang dari kecepatan yang terjadi perubahan arah dan besar dari kecepatan, ya. Jadi 1 per tau ini adalah sebuah nilai yang dapat berubah-ubah, ya, bergantung dari interaksi antara proses tumbukan antara ion dengan elektron, yang kita sebut sebagai ini misalnya yang biru ini adalah atom, kemudian si elektron bertumbukan,
dan dia bisa kecepatannya bisa berubah sehingga nanti pada akhirnya dia akan memiliki kecepatan rata-rata lah, kita sebut sebagai kecepatan drift ya, v drift. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk menganalisis konduktivitas Drude ya, konduktivitas listrik oleh model Drude itu secara prinsip sebenarnya mengikuti hukum Ohm ya, dimana potensial itu sebanding dengan arus kali tegangan, arus kali hambatan ya. Jadi kalau misalnya tegangan itu kita bagi dengan jarak antara kutub, itu akan sama dengan rho dikali A dibagi D dikalikan I-nya itu adalah I dibagi A ya. Kalau seperti ini kita akan dapatkan ini adalah medan listrik, yang ini adalah rho ya, A nya coret, berarti ini I per D. Maaf, rho itu sama dengan rho L J. Iya benar, ini adalah rho I per A ya. Bentar kita uraikan lagi. V sebanding dengan R nya itu adalah rho A per L ya, kemudian ini kali I nya itu adalah J kali A. Berarti salah ini. R itu adalah rho L per A ya, kemudian V dibagi L itu bisa D lah ya. D itu jarak antar pelat dan jarak antar kutub, ini sebanding dengan rho kali J. Nah, dimana rho ini adalah resistivitas, dengan J ini adalah rapat arus ya. Dan ini perlu diingat ya, bahwa J sedangkan J itu sebanding dengan sigma E, dimana sigma itu sebanding dengan 1 per rho, dan dengan sigma adalah konduktivitas. Jadi rapat arus sebanding dengan konduktivitas kali medan listriknya. Nah, melanjutkan model Ohm ya, untuk konduktivitas Drude itu secara umum ya, arus yang mengalir atau jumlah elektron yang mengalir pada sebuah kawat misalnya ya, maka jumlah elektronnya itu sebanding dengan, jadi N-nya itu jumlah elektron, berarti ini adalah Q-nya itu adalah rapat muatan jumlah per satuan volume dikalikan volumenya, yaitu luas permukaan dikalikan ketebalannya, yaitu V kali dt ya. Oke gitu, ini sesuai ini, dimana ini adalah jumlah muatan per satuan volume, yaitu biasanya bergantung pada metalnya, jenis metal yang digunakan. Ini adalah luas penampangnya, luas yang dilewati oleh C, kemudian V itu adalah kecepatan si elektron bergerak ya, dan dt ini adalah waktu yang diperlukan.
Sedangkan kita tahu, anggaplah ini adalah dq. Jika dq per dt itu akan menghasilkan arus, maka arus itu sebanding dengan NAV, ya. Nah, maka rapat arus, jadi arusnya adalah NAV. Maka rapat arus J itu sama dengan NV. Tetapi karena dia adalah muatan elektron, maka dikalikan dengan muatan elektron minus E. Gitu. Maka rapat arusnya adalah minus N kali E kali V. Nah, ketika si arus itu mengalir dan kemudian si elektron bertumbukan dengan ion, pada saat ketika terjadinya tumbukan antara elektron dengan ion, maka terjadi perubahan momentum, ya. Atau dalam artiannya adalah yang tadinya dia memiliki momentum sebesar mv atau sebesar Q kali E atau E kali muatan elektron kali medan listriknya, maka terjadi perubahan yang tadinya dia mengalami gaya Coulomb kemudian bertumbukan, dan hasilnya adalah dihasilkan gaya dari tumbukannya sebesar mp dibagi delta t atau dibagi tau, ya, waktu satu tumbukan dengan tumbukan yang lain, sehingga menghasilkan kecepatan drip, ya, dari turunan itu. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan selanjutnya atau video perkuliahan sebelumnya. Oke. Dengan adanya kecepatan drip, maka kita bisa definisikan bahwa rapat arus itu sebanding dengan rapat muatan dikalikan E kuadrat dikalikan tau dibagi oleh massa elektron, kemudian kita kalikan dengan medan listrik yang diberikan kepada elektron tersebut. Dan hasilnya kita dapatkan bahwa konduktivitas truth itu sebanding dengan N kali E kuadrat kali tau per massa, di mana M-nya ini adalah massa elektron. Dengan demikian kita dapatkan bahwa model yang sederhana itu, model konduktivitas listrik yang sangat sederhana itu, dia memang menggunakan asumsi yang sangat sederhana. Cuma masalahnya adalah bagaimana cara untuk membuktikan bahwa ini adalah benar sesuai dengan realita. Maka kita dapat melakukan tesnya. Dan hasil tes memang menunjukkan bahwa konduktivitas thermal dapat diukur dan dipengaruhi oleh rapat muatan, kemudian dan nilai estimasi dari tau-nya. Kenapa E dan M-nya? Karena E dan M-nya itu konstan. Dia adalah E-nya muatan elektron, M-nya itu adalah massa elektron. Dan dihasilkan bahwa waktu antar tumbukan atau tau ini sekitar 10 pangkat min 14 second. Waktu yang sangat sebentar, dan dia masuk dalam kategori femtosecond, ya, waktu yang sangat singkat. Itu juga yang bisa kita modelkan dalam reaksi kimia. Jadi waktu antar tumbukan atau reaksi kimia juga kira-kira sekitar 10 pangkat minus 14 second, ya. Makanya untuk memeriksa reaksi kimia dengan tepat, maka ada perangkat namanya femtosecond. Femtosecond menggunakan laser dan analisis statistik, ya. Intinya adalah mengamati proses terjadinya reaksi kimia menggunakan laser. Dan kemudian yang menarik adalah yang menemukannya adalah namanya Ahmad Zewail, orang Mesir, ya, yang dia bekerja kemudian lulusan Mesir, kemudian di Amerika dan mendapatkan Nobel dalam bidang kimia, ya.
terutama untuk alatnya yaitu femtosecond spektroskopi ya, alat yang powerful, sederhana tapi powerful, dan mendapatkan Nobel dan kebanggaan buat kita semua ya. Kemudian ketika misalnya terjadi peristiwa tumbukan antar tumbukan dan kita tahu waktu delta t tahunnya, kemudian kita cari berapa jarak antar satu tumbukan dengan tumbukan yang lain ya, yang kita sebut sebagai jalur rata-rata ya, jalur bebas rata-rata ya, jalur bebas rata-rata antara tumbukan. Nah, untuk mencarinya sebenarnya mudah secara sederhananya. L itu dapat kita anggap sebagai V kali tau. Cuma masalahnya adalah kecepatannya bukan kecepatan drip tapi kecepatan si elektron. Ya, bukan kecepatan drip. Ya, bukan kecepatan tapi kecepatan si elektron ketika si elektron mendapatkan medan listrik. Nah, kita sebut dia sebagai kecepatan random. Dan kita cari kecepatan randomnya, didapatkan bahwa kecepatan random itu sangat keterkaitan antara sifat elektron sebagai gas elektron. Maka karena sifat elektron bersifat sebagai gas, maka dia memenuhi karakteristik gas ideal atau sifat thermal ya. Sedangkan di sini ini adalah apa istilahnya, energi kinetik ya, dimana energi kinetik yang dimiliki oleh elektron sebanding dengan karakteristik gas ideal, yaitu energi thermalnya. A setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 K kali T, dimana ini adalah konstanta Boltzmann dan temperatur. Nah, dengan menggunakan itu didapatkan bahwa V random itu kira-kira sebesar 10⁻³ sampai 10⁻⁴ meter per sekon ya. Kemudian untuk tidak mendapatkan jarak bebas rata-ratanya, maka itu adalah perkalian antara V random dengan tau, yaitu 10⁻³ kali 10⁻⁴. 10⁻³ bukan -3 ya. 10⁻³ sampai 10⁻⁴. Hasilnya adalah kira-kira 10⁻⁻10 sampai dengan 10⁻⁹ meter. Dan ini kira-kira kira-kira sebesar 1 sampai 10 Armstrong. Ya. Nah, ini masih dalam tanda kutip ini masih ini sesuai dugaan lah ya. Kenapa? Karena jarak antara satu atom dengan atom itu kira-kira 1 Armstrong. Jadi ya kemungkinan tumbukan itu ya di kisaran 1 Armstrong atau kelipatannya. Ya. Kelipatannya mulai dari 1 sampai 10 gitu. Ya, tidak akan lebih kecil dari itu atau sangat besar ya. Kenapa? Karena probabilitas si elektron menumbuk makin besar jarak L-nya itu makin kecil. Ya. Jadi ya, jarak bebas rata-ratanya adalah sekitar 1 sampai 10 Armstrong. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukum Wiedemann-Franz. Sebenarnya kita sudah bahas di sebelumnya, cuma kita baru menurunkan rumusnya, tapi belum melihat secara konsepnya ya. Jadi sebenarnya secara konsep, orang sudah mulai menemukan dari tahun 1853 itu bahwa hubungan antara konduktivitas thermal dan listrik ya itu sangat erat, dalam artiannya secara teoritik ya disebutkan bahwa K per sigma itu dia konstan ya. Jadi K per sigma itu dia konstan, model lama gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Bagaimana cara kita memahami kenapa mereka sama? Jadi secara model fisiknya mirip, bahwa ketika anggaplah ada slab atau benda dengan volume tertentu, kemudian diberi beda tegangan sebesar delta P. Ya, anggaplah ini kutub positif dan kutub negatif. Atau sebaliknya ya, intinya diberi beda tegangan sebesar delta P. Maka ketika diberi tegangan delta P, si elektron itu akan bergerak dengan rapat arus J. Ya. Di mana J-nya itu sebanding dengan konduktivitas kali medan listrik atau konduktivitas dikalikan dengan perbedaan potensial dibagi perbedaan jarak. Dan ternyata kalau kita lihat secara analogi, kita dapatkan bahwa laju termal ternyata prinsip aliran termal, ya, laju aliran termal itu sebanding dengan mirip dengan laju aliran elektron, di mana ketika benda diberi beda potensial sebesar delta T. Kenapa ada tanda minus? Artinya dia dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya, makanya minus. Dengan analogi tersebut kita dapatkan bahwa rapat panas, ya, Zeki itu sama dengan minus K delta T per delta X atau dt per dx, yang kita sebut dengan K-nya itu sebagai konduktivitas termal. Nah, kemudian kita lihat, ya, bahwa konduktivitas termal itu sebanding dengan 1/3 kali kecepatan random dikalikan jarak mean free path, ya, atau jarak lintasan rata-rata, ya, dikalikan kapasitas panas elektron atau spesifik kapasitas panas elektron. Jadi ini konduktivitas itu sebanding dengan 1/3 kali kecepatan random kali mean free path kalikan kapasitas panas elektron. Ya, walaupun sebenarnya kapasitas panas elektron itu berkontribusi kecil, tapi karena si elektron, ya, dalam tanda kutip banyak, maka dia bisa berpengaruh terhadap konduktivitas termal, gitu ya. Kenapa? Karena si elektronnya berfungsi sebagai atau bersifat sebagai gas elektron. Oke, kita lihat energi. Jika ada N buah elektron, maka energi totalnya adalah 3/2 NKT, ya. Dan maka kapasitas panas dari elektron itu adalah dE per dt sebesar 3/2 NK. T-nya nggak usah, ya, ini salah, NK saja, ya. Kemudian juga L-nya itu sebanding dengan V random kali tau, maka K-nya itu konduktivitas termal itu sebanding dengan 1/3, ya, V kuadrat, V random kuadrat kali tau kali kapasitas elektron. Kapasitas elektron itu adalah N K, ya. Sudah, ya. Ini apa? Sama dengan K itu sama dengan 1/3 dikalikan V kuadrat kali tau, oke, kali tau. Kapasitas elektronnya adalah 3/2 apa ini? 3/2 NK.
NK konstanta Boltzmann ya. Hasilnya sama dengan K-nya itu adalah coret, berarti ini adalah N V kuadrat tau kali KB per 2 ya. Kemudian ketika K dibagi lambda, K dibagi sigma itu sebanding dengan ini, berarti setengahnya masih ada, N-nya dibagi N, habis tau dibagi tau, berarti N V kuadrat tau KB per ininya adalah N E kuadrat tau per massa. Berarti ini adalah setengah, N-nya coret, E-nya nggak usah, taunya coret, massa ke atas, berarti setengah massa kali V kuadrat V random kali K kuadrat dibagi E kuadrat ya. Dan ini adalah energi kinetik ya. Jadi setengah mv kuadrat itu adalah energi kinetik kali KB kali E kuadrat. Berarti ini sama dengan energi kinetik itu sama dengan energi termalnya, yaitu 3/2 KB kali T KB dibagi E kuadrat. Hasilnya adalah yang ini, 3/2 KB bagi E dikuadratkan, ini dikalikan temperatur. Oke, menarik ya. Nah, sekarang kalau konduktivitas termalnya dibagi sigma, temperaturnya dipindahkan ke sini, maka kita akan dapatkan sebuah konstanta 3/2 ya. Yang tadinya T-nya di sini pindah ke sebelah sini ya. Jadi hasilnya adalah 3/2 KB dibagi E dikuadratkan. Jadi konstanta Boltzmann dibagi konstanta elektron, muatan elektron dikuadratkan. Dan nilai ini adalah sifat universal atau satuan universal. Kenapa satuan universal? Karena konstanta Boltzmann-nya adalah nilainya sudah ada, muatan elektron juga sudah ada. Jadi secara eksperimen atau secara nilai ini adalah nilai yang universal. Nilainya adalah 2,45 kali 10⁻⁸ kalau nggak salah ya. Ya. Jadi 2,45 kali 10⁻⁸ ya nilainya. Nilai konstantanya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tapi intinya ini sekarang penurunan lebih lebih dasarnya. Jadi secara umum, jadi model Drude ini dia menunjukkan sebuah alasan yang akurat untuk mendefinisikan atau memperlihatkan bahwa tumbukan elektron dengan ion itu adalah mekanisme hamburan yang utama dan mampu menjelaskan sifat-sifat universal dari metal ya. Dan ini adalah teori yang cukup kuat untuk selama hampir 2 dekade ya, hampir 20 tahunan sekitar sebelum ditemukannya mekanika kuantum. Dan orang yang mengembangkan mekanika kuantum itu
dia sebenarnya basisnya juga tetap model Drude ini ya. Nah, kenapa model Drude masih belum sempurna sebenarnya? Ya, walaupun dia mampu menunjukkan sesuatu yang bagus, tapi dia masih belum sempurna. Alasannya adalah hasil eksperimen dari Edward Hall atau efek Hall ya. Dia menunjukkan bahwa efek Hall bukan hanya mampu menunjukkan muatan negatif dan muatan. Jadi sumber muatan itu bukan hanya negatif lah intinya. Jadi Hall mampu menunjukkan adanya muatan positif pada metal. Ya. Kemudian juga pada suhu yang sangat rendah, jadi si elektron dalam tanda kutip dia akan berperilaku diam, makin diam, sehingga L-nya jarak antar ya, L-nya itu makin besar dan tidak mampu dijelaskan dengan menggunakan model tumbukan elektron dengan ion. Ya, selain itu juga model konduktivitas thermal atau model untuk elektron itu tidak sebanding dengan 3/2 NK ya, atau kapasitas panas elektron ya. Dan itu sangat bergantung oleh suhu sebenarnya ya. Pada suhu rendah itu si kapasitas panas elektron itu sebanding dengan T⁻3 sama tetap ya. Maka oleh sebab itu perlu analisis lebih lanjut sebenarnya. Nah, ini yang menarik bahwa kenyataannya adalah fisika zat padat itu adalah kajian mekanika kuantum atau fisika kuantum yang sangat mendalam, dan kemudian dia adalah laboratorium terbaik untuk menunjukkan bahwa efek dari mekanika kuantum itu sangat besar pada abad 21 ya. Jadi kemudian juga ketika kita akan mempelajari ini, kita akan melihat bahwa banyak kajian atau yang melatar belakangi terbentuknya mekanika kuantum ya. Nah, salah satu yang melahirkan kajian fisika kuantum sebenarnya ketika Rutherford melakukan eksperimen dan mampu menunjukkan bahwa atom itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, tetapi itu J.J. Thomson. Sedangkan Rutherford membuktikan bahwa inti atom yang bermuatan positif berada di tengah, sedangkan elektron berada di luar. Dan inti atom juga sangat kecil. Itu yang berhasil ditunjukkan oleh Rutherford dan menghasilkan model atom seperti planet. Tetapi dikoreksi oleh Bohr yang menyatakan bahwa elektron berperilaku sebagai gelombang. Si elektron berada pada lintasan-lintasan tertentu ya. Kemudian berhasil ditunjukkan juga bahwa adanya gelombang de Broglie, kemudian persamaan Schrödinger gitu ya, untuk menunjukkan keberadaan elektron pada atom. Tetapi sebenarnya yang membangun awal teori elektron pada metal itu adalah Sommerfeld. Nah, sebenarnya Sommerfeld ini adalah gurunya para guru dalam bidang fisika material ya, atau fisika zat padat ya, atau kita sebut sebagai condensed matter ya. Sommerfeld, dan menghasilkan murid-murid dari Sommerfeld ini dia peraih Nobel semua. Hampir seluruh murid Sommerfeld itu peraih Nobel ya. Sayangnya Sommerfeld sendiri tidak meraih Nobel. Nah,
Sommerfeld mengasumsikan bahwa walaupun hampir mirip dengan model Drude, bahwa elektron ini dia bebas dan independen, dan kemudian tetapi tidak ada asumsi bahwa terjadinya scattering, tapi lebih kepada bahwa elektron berperilaku seperti mengikuti persamaan Schrödinger, berperilaku mengikuti persamaan Schrödinger. Kemudian juga ketika kita melihat persamaan Schrödinger, maka kita perlu syarat batas ya untuk metal, dan syarat batas untuk metal tidak mungkin dalam bentuk batas ruang bentuknya, tetapi kita lihat bahwa metal ini dia dalam bentuk kristalnya. Karena dia dalam bentuk kristal, maka dia akan memenuhi batas periodik, di mana ketika si fungsi gelombang ini ya melewati suatu periodik tertentu sebesar delta L atau L, maka fungsi gelombangnya itu akan sama dengan fungsi gelombang sebelumnya. Itu ya. Jadi anggaplah ini misalnya L ini adalah ukuran dari unit sel atau ukuran dari molekular atau yang lainnya. Maka fungsi gelombangnya dapat kita sederhanakan menjadi dalam bentuk di ruang momentum sebenarnya, atau lebih tepatnya di ruang K ya, di ruang fungsi gelombang, di ruang wave number ya, dimana si K sama dengan untuk arah X, Y, Z itu sebanding dengan 1/V pangkat setengah ya. Berarti ini adalah untuk normalisasi dikalikan eksponensial IKX dikalikan X, KY dikalikan Y, KZ dikalikan dengan Z. Dan probabilitas untuk menemukan elektron pada kotak tersebut itu adalah 1. Dengan KX, KY, KZ-nya itu adalah 2pi kali PX 2pi kali PX berarti ini dibagi L, dengan P-nya itu adalah bilangan bulat mulai dari 1 sampai tak berhingga. Nah, dengan menggunakan persamaan gelombang ini dan kita selesaikan persamaan Schrödinger-nya, kita dapatkan bahwa eigenvalue-nya atau energi dari gelombangnya itu sebesar H coret kuadrat kali K kuadrat per 2M. Dan kita dapatkan bahwa momentumnya sebesar P aksen sama dengan H coret per I kali del ya. Eigenvalue-nya adalah H coret kali K. P-nya itu sama dengan H coret kali K. Ya. Nah, jadi bagaimana kecepatan itu muncul, kecepatan dari gelombangnya? Jadi melihat bahwa elektron dia sebenarnya mengikuti larangan Pauli, maka si elektron akan tidak dilihat sebagai individu. Bentar dulu, kita lihat bagian atasnya. Oke. Jadi anggaplah sebuah bola Fermi gitu ya, dimana masih di dalam bola Fermi itu ada titik ruang K yang dipisahkan sebesar 2pi per L ya. Maka volumenya itu kira-kira 2pi per L ya. Nah, ini maksudnya. Jadi di dalam bola Fermi ini terdapat ruang-ruang kecil berisi keadaan. Nanti keadaan inilah yang diisi oleh elektron dan memenuhi larangan Pauli. Ya, larangan Pauli itu satu keadaan diisi oleh satu partikel, ya, partikel fermion gitu ya. Maka
partikel fermion ini dia akan spin up atau spin down. Ya. Dengan menggunakan ini, dan kita sudah turunkan pertemuan sebelumnya bahwa Kf ini sebanding dengan 3pi kuadrat dikalikan dengan N, jumlah muatan dibagi volumenya, dipangkatkan sepertiga. Ya. Hasilnya adalah contoh misalnya kalau kita gunakan potasium misalnya, Kf-nya itu kira-kira 0,75 per Armstrong gitu ya. Maka kecepatannya itu adalah 10⁻6 meter per sekon. Energi Ferminya adalah 2 elektron volt, dan suhu Ferminya itu adalah 25.000 Kelvin. Nah, coba bayangkan bahwa agar si elektron pada potasium dapat berperilaku sebagai gas ideal, maka suhu yang dibutuhkan adalah 25.000 Kelvin. Dan biasanya ini berada pada bintang yang suhunya cukup tinggi, misalnya di permukaan bintang gitu, dan seterusnya. Jadi bahwa dispersi elektron bebas itu atau hubungan antara Webb number dengan energinya itu adalah kuadratik, maka fungsinya seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa probabilitas menemukan elektron ya di bawah Kf atau di bawah energi Fermi itu adalah 1. Tapi ketika lebih besar dari energi Fermi maka nilainya 0. Tetapi fungsi Fermi-Dirac atau fungsi distribusi Fermi-Dirac mengizinkan adanya keberadaan elektron di lebih besar daripada energi Fermi, dengan syarat bahwa temperaturnya tidak lagi 0. Ya, ketika temperatur menjadi 0, maka hanya ada di bawah hanya ada ada elektron di bawah energi Fermi dan 0 di atas energi Fermi. Tapi ketika sudah lebih besar dari 0 temperaturnya, maka ada sebagian elektron yang berpindah dari di bawah gunggungan bola Fermi ini ke lebih besar dari energi Fermi, pindah keluar ya. Nah, juga kemudian kita perhatikan bahwa jumlah muatan elektron atau jumlah elektron yang berpindah keluar itu sebanding dengan rapat keadaan kali fungsi distribusinya. Kemudian energi totalnya adalah sigma integral dari energi dari masing-masing elektron dikalikan dengan rapat keadaan elektron. Ya. Maaf, bukan rapat keadaan, densitas elektron. Maka kita bisa dapatkan kapasitas panas elektronnya dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan model bola Fermi kita dapatkan bahwa rapat keadaan itu sebanding dengan 2/L⁻3. Ini adalah volume dari kulit, dan ini adalah volume per satuan K. Ya. Dalam artiannya itu sebenarnya adalah volume terkecil dari K-nya ini, volume ini. Jadi volume kulitnya berapa? Di volume kulit tersebut ada berapa satuan ininya, satuan K-nya, ada berapa K-nya. Hasilnya adalah ini ya. 2/L⁻3 nanti habis sebenarnya. Ini menjadi 2 berarti 8pi K kuadrat dk per L-nya coret berarti ini adalah 8pi⁻3 coret kuadrat, berarti sama dengan
K kuadrat dk per pi kuadrat gitu ya. Oke. Kemudian juga bahwa kita tahu DE itu sama dengan M H coret H coret kuadrat K dk. Ini Pak. Jadi E itu sama dengan H coret kuadrat K kuadrat per 2M. Nah kalau kita turunkan DE itu, maka kita akan dapatkan H coret kuadrat per M kali K dk. Atau dk sama dengan MDE per H coret kuadrat kali K. Dengan K-nya sendiri ini ya. Maka kita masukkan, maka kita akan dapatkan bahwa kerapatan keadaan dalam fungsi energi itu sebanding dengan ini. Jadi fungsinya adalah E pangkat setengah. Ya, fungsinya E pangkat setengah, maka modelnya ini adalah rapat keadaan dalam fungsi energi kira-kira sebanding dengan E pangkat setengah. Sedangkan fungsi distribusinya adalah fungsi distribusi Dirac ya. Fe-nya itu sebanding dengan 1 per eksponensial minus E kali epsilon dikurangi epsilon per Kt tambah 1. Ini adalah fungsi distribusi Dirac. Kita akan dapatkan bahwa jumlah keadaannya itu seperti ini. Dan pada saat T0 ini adalah mengikuti garis putus-putus, tetapi ketika T-nya meningkat maka ada perpindahan dari elektron di daerah sini pindah ke daerah sini. Yang tadinya di bawah energi Fermi menjadi di atas energi Fermi. Ya. Dengan demikian dia dapat menggambarkan perpindahan si elektron ya. Sehingga si elektron dapat berfungsi sebagai gas elektron. Nah, besar energinya itu sendiri sebanding dengan ini. Ini adalah fungsi distribusi rapat keadaan pada saat energi Fermi dikalikan Kt kuadrat K kuadrat T kuadrat. Maka ketika diturunkan terhadap temperatur, jadi Cl kapasitas panas elektron itu adalah dE per dt, maka dapatnya ini ya. Hasil pengukuran eksak. Nah ini yang menarik. Jadi ini hasil model ya, tapi kalau misalnya intinya adalah dicari lebih jauh bahwa fungsinya itu kira-kira seperti ini. Pi kuadrat per 3, bukan lagi 2 ya. Pi kuadrat per 3 itu mirip hampir 2, tapi 2 lebih sebenarnya. Bahkan mendekati 3. Ya, 3 lebih malah. Ya, sekitaran 3 lebih. Kemudian juga dengan memasukkan rapat keadaan pada energi Fermi didapatkan bahwa kapasitas panas elektron itu adalah Pi kuadrat per 2 NK KB kali NK KT per epsilon energi Fermi. Jadi secara umumnya gini ya, secara kartunis ya, atau dalam artian model kartun. Jadi si elektron itu, gas fermion itu adalah sebuah fluida rigid di dalam bola. Tetapi ketika suhu meningkat, maka akan terjadi eksitasi perpindahan muatan dari dalam bola rigid ini keluar, terutama yang di bagian permukaan bolanya gitu. Ya,
disebut. Makanya oleh sebab itu teori ini sebenarnya teori semi klasik ya. Jadi gabungan antara klasik dengan kuantum. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya si bola Fermi atau si elektron yang berada di bawah energi Fermi itu mendapatkan perlakuan medan listrik atau medan magnet, maka dia akan mengalami percepatan, ya. Percepatan karena adanya medan listrik dan medan magnet. Oke, menghasilkan kecepatan drift ya sebesar ini, sama, dan ini pun sama dengan dalam artiannya penurunan Drude ya, dan hasil sigmanya juga sama sebesar NE kuadrat tau per massa ya. Jadi kenapa terbentuk seperti itu ya? Alasan sederhananya adalah pemahamannya bahwa bola Fermi ini kan dia berisi muatan-muatan lah ya. Tetapi ketika dia diberi medan magnet, medan listrik, misalnya awalnya 0, ketika diberi medan listrik maka terjadi perubahan posisi K-nya, atau pusatnya itu bukan lagi di 0 tetapi berpindah sebesar dk, di mana dk-nya itu berlawanan arah dengan medan listriknya. Jadi maka minus NE kali ya, besar muatan kali medan listrik dikalikan tau per H coret. Jadi ini adalah perubahan dk-nya, perubahan posisi pusat sebenarnya, karena adanya aliran elektron. Oke, dan besarnya adalah massa kali kecepatan drift dibagikan H coret. Ini sebenarnya rumusnya rumus momentum ya, bahwa P itu sebanding dengan H coret K gitu ya. Tetapi karena dia adalah perubahan momentum, maka ini adalah H coret dk gitu. Maka dk-nya itu adalah dp per H coret atau mv per H coret. Itu. Dan perubahan kecepatan, perubahan momentum itu disebabkan adanya percepatan medan listrik. Percepatan medan listrik yang ininya adalah waktu antara satu tumbukan dengan tumbukan yang lain. Jadi secara prinsip nanti model kuantum dan model Drude itu ada kesamaan. Oke. Jadi kenapa model Drude harus dikoreksi? Alasan sederhananya adalah ada beberapa kesalahan konsep. Salah satunya adalah bahwa elektron bertumbukan, padahal bukan bertumbukan maksudnya ya, cara pandangnya masih klasik lah. Sedangkan cara pandang kuantum adalah elektron berperilaku sebagai gelombang ya, itu. Karena berperilaku sebagai gelombang, ini adalah fungsi ruangnya, ini adalah fungsi keadaannya, dan ini adalah si momentumnya, peningkatan momentumnya. Walaupun hasilnya sama, coba kita kalikan, hasilnya tetap sama. Cuma bedanya adalah pemahaman Drude masih menganggap klasik proses tumbukan, sedangkan model kuantum yang diturunkan oleh Sommerfeld dia lebih menyatakan bahwa elektron berperilaku sebagai gelombang mengikuti persamaan Schrödinger. Ya. Kita turunkan lagi dan ternyata hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Jadi, tetapi perbedaannya memang ada, bahwa ketika menggunakan model kuantum itu pengali yang di model Drude adalah 3/2, itu berarti 1,5. Kalau yang ini pi kuadrat per 3 itu adalah nilainya kira-kira 3 lebih. Nah ya, ini kemungkinan adanya kalau ini menggunakan ekuipartisi energi, ini adalah menggunakan prinsip
distribusi elektron ya. Nah, oke. Kemudian kita menggunakan melihat bahwa ketika si elektron sudah ketika temperatur tinggi ya, tidak lagi T sama dengan 0, maka si elektron sudah berpindah keluar, sebagian di luar energi di bawah punggungan energi Fermi, di bawah punggungan bola Fermi. Maka ketika mendapatkan ya medan listrik, maka sebagian elektron itu berpindah ke menuju sumber medan ya, sedangkan ruang yang ditinggalkan oleh elektron itu akan menjauhi medan ya. Dengan demikian kita akan bisa menjelaskan bahwa dengan model kuantum ini atau model Fermi ini bisa menyatakan bahwa akan ada muncul konsep baru, yaitu muatan positif. Yaitu muatan ini muncul karena adanya ruang yang ditinggalkan oleh elektron. Ya. Walaupun mungkin ada beberapa kesalahan ya gitu. Ini baru memunculkan adanya kemungkinan pembawa muatan positif ya gitu. Jadi tapi belum dijelaskan oleh model Fermi ini. Oke, ini jadi perbedaan antara model Trude dengan model Sommerfeld itu berada di kapasitas panas elektronnya. Kapasitas panas elektron dari Trude menyatakan sebanding dengan 3/2 NK, sedangkan pada kapasitas panas elektron model Sommerfeld itu adalah P²/2 NK dikalikan dengan KT per energi Fermi. Jadi ada keterlibatan temperatur di kapasitas panas elektron, di mana kapasitas panas elektron sebanding dengan temperatur. Dan ini sesuai dengan eksperimen, di mana kapasitas panas elektron itu sebanding dengan temperatur. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.